Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan kompensasi. Pengertian kompensasi. Dalam dunia kerja, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Dengan demikian, sangat pekerja untuk terus berada di performa terbaiknya akan terjaga. Secara garis besar, kompensasi adalah bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusinya. Kompensasi juga merupakan salah satu hal yang dicari para pelamar kerja. Selain itu, ada jenis-jenis kompensasi yang harus Anda pahami dan ketahui. Sebab dari jumlah kompensasi yang diberikan, hal ini bisa menjadi bentuk penilaian sebagai karyawan perusahaan tersebut. Bentuknya kompensasi. Terdapat beberapa bentuk kompensasi dari perusahaan untuk para pekerjanya, baik yang diberikan secara merata ataupun ketergantungan kepada performa masing-masing. Bentuk-bentuk kompensasi tersebut antara lain sebagai berikut. Gaji. Salah satu bentuk kompensasi adalah gaji. Imbalan satu ini diterima oleh semua karyawan, hanya saja besar kecilnya berbeda, tergantung pada perjanjian kerja atau jabatan mereka. Perhitungan nominal gaji tiap karyawan biasa dihitung menurut jam atau hari, kemudian diakumulasi untuk diberikan sebulan sekali. Di luar gaji pokok, salah satu bentuk kompensasi adalah uang lembur. Adapun cara menghitung upah lembur sejam, yaitu mengalihkan 1 atau 173 dengan upah sebulan. Tunjangan. Selanjutnya bentuk kompensasi adalah tunjangan, yakni imbalan dalam hal-hal tidak terwujud seperti asuransi. Tujuan pemberiannya yakni sebagai upaya melindungi hak-hak dasar para pekerja sekaligus menjadi nilai plus perusahaan. Insentif. Imbalan selanjutnya yang diberikan sebagai kompensasi adalah insentif, yakni tambahan gajian sebagai penghargaan atas peningkatan produktivitas pekerja, misalnya ketika terjadi kenaikan penjualan atau keuntungan. Fasilitas juga termasuk ke dalam kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya. Contohnya adalah mobil, kantor, area olahraga, atau membership, tertentu sesuai dengan kemampuan dan perusahaan. Dampak positif kompensasi. Adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan tentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan, baik untuk perusahaan maupun karyawan. Berikut ini dampak positif yang bisa perusahaan atau organisasi dapatkan. 1. Membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Kedua, dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. 3. Citra perusahaan tampak lebih baik dibanding kompetitor. Keempat, perusahaan bisa mendapatkan pekerjaan berkualitas. Yang terakhir, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Selain dampak-dampak positif yang bisa perusahaan dapatkan, tentu perusahaan juga memiliki tujuan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Apa saja tujuannya? Simak ulasannya di bawah ini. 1. Mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. 4. 2. Mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. 3. Manajemen adanya keadilan dalam perusahaan. Tujuan lainnya adalah menjamin terpenuhinya keadilan dalam sebuah hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabadikan seseorang karyawan kepada perusahaan.
jadi keadilan dalam pemberian upah bonus, insentif, dan lain-lain. Dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. Keempat, mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak dengan upah, insentif, bonus, dan lain-lain yang kompetitif. Perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang meningkat. 5. Memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. 6. Memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Tujuannya diharapkan perusahaan dari adanya kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan adalah karyawan yang dapat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan atau organisasi. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi yang diberikan perusahaan biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Kompensasi langsung merupakan jenis imbalan yang diberikan oleh perusahaan secara langsung dalam bentuk bantuan finansial. Contohnya adalah gaji pokok, uang lembur, bonus laba, dan komisi penjualan. 2. Kompensasi tidak langsung. Jenis kedua kompensasi adalah imbalan yang diberikan melalui program proteksi, misalnya asuransi atau jaminan hari tua. Jadi pengusaha tidak memberikan secara langsung kepada pekerja. 3. Kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk selain gaji, komisi, atau uang. Biasanya perusahaan akan memberikan dalam bentuk promosi jabatan, kenaikan pangkat, tanggung jawab baru, dan sebagainya. Kriteria pemberian kompensasi. Sebelum memberikan imbalan kepada para pekerja, perusahaan tentu memiliki beberapa syarat secara umum. Kriteria pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. 1. Beban pekerjaan. Biasanya perusahaan akan menyesuaikan jumlah kompensasi dengan tingkat kerumitan, kesulitan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika karyawan harus memegang proyek rumit, tentu imbalan juga lebih besar dibanding pekerjaan sehari-hari. 2. Sistem kompensasi. Cara untuk menentukan besarnya kompensasi adalah melalui beberapa sistem yang mendetail. Kriteria meliputi durasi, prestasi, dan jenis pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan beberapa nominal untuk menghargai pekerjaan sekaligus memberi motivasi kepada karyawannya. Faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, jika pemberian kompensasi tidak dikelola dengan baik, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi perusahaan Anda. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. 1. Harga pekerjaan. Dalam hal ini Anda harus berusaha semaksimal mungkin memastikan jumlah uang yang dikeluarkan untuk berkompensasi sesuai dengan kerja keras karyawan. Anda bisa mempertimbangkan tingkat kesulitan, kerumitan, hingga keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kedua, sistem kompensasi. Faktor berikutnya berkaitan dengan sistem yang berlaku, artinya Anda harus melihat kebijakan atau sistem kompensasi di perusahaan. Apakah dilihat dari prestasi atau dilihat dari waktu? Maka Anda memberikan kompensasi berdasarkan jumlah waktu kerja dalam sehari. 3. Peraturan pemerintah. Hal ketiga dalam faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi adalah peraturan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah melarang pemberian gaji di bawah UMR daerah masing-masing dan mewajibkan pemberian kompensasi pada karyawan. 4. Biaya hidup. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi adalah biaya hidup karyawan. Artinya, kota tempat tinggal karyawan akan mempengaruhi besarnya kompensasi yang diberikan. Jika biaya hidup di kota A sangat tinggi, maka perusahaan harus memberikan gaji dan kompensasi yang tinggi juga. Hal ini berlaku sebaliknya. Tujuannya adalah menjamin agar karyawan agar hidup layak sambil tetap bekerja.
5. Kemampuan perusahaan. Selain itu, kemampuan perusahaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. 6. Tuntutan dari serikat buruh. Terakhir adalah tuntutan dari serikat buruh. Umumnya serikat buruh akan menuntut perusahaan yang terbukti memberikan gaji dan kompensasi secara tidak adil. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.